Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Karunia ingin menjelaskan mengenai tahap-tahapan akad. Yang pertama, jenis akad. Legalitas akad dari dua aspek. Jenis akad ada dua, yaitu yang pertama akad yang legal atau sah. Dijelaskan bahwa bentukan dasar akad yang legal yaitu akad yang memenuhi unsur dasarnya atau rukun dan syarat akad, pelaku akad, objek akad, dan tujuan akad. Yang kedua, sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat yang dilarang oleh syara. Penjelasan yang kedua, itu akad yang tidak legal. Dijelaskan bahwa yang pertama, bentukan dasar akad yang tidak legal yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya atau rukun dan syarat akad atau sihat, pelaku akad, objek akad, dan tujuan akad. Yang kedua, sifat akad yang tidak legal yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilakukan syara, seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya. Tahapan akad menurut Hanafiyah. Ada 3 fase yang harus dilalui sehingga sebuah akad itu menjadi sah dan melahirkan hukum secara sempurna. Yang pertama, fase in'iqad. Setiap akad harus melewati fase kelahirannya atau pembentukannya. Jika rukun dan syarat terpenuhi, maka akad mulai terbentuk. Yang kedua, fase sibah, di mana itu tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syarat. Jika hal tersebut terpenuhi, maka akad menjadi sah. Yang ketiga, fase nafas. Jika akad munaqid sah, itu belum tentu menjadi akad yang sempurna jika belum melahirkan akibat akad secara langsung karena membutuhkan persetujuan. Yang terakhir ada fase luzum. Akad yang munaqid sah, nafas itu belum menjadi akad yang sempurna jika pihak akad masih bisa memfas akad tersebut karena masih bergantung padanya. Ada tahapan akad menurut jumhur. Yang pertama, akad syahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat dan sifat akad. Akad tersebut dinamakan menjadi akad munaqid dan akad sah. Yang kedua, ada akad batil, adalah akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya itu tidak terpenuhi, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah, juga akad fasid, dan akad batil dalam waktu yang sama. Ragam akad itu ada 2, akad munqaid dan akad batil. Akad munqaid menurut bentukan dasarnya akad legal. Kalau akad batil menurut bentukan dasarnya akad itu karakteristik akad batil. Yang pertama, akad yang tidak memenuhi syarat-syarat syah suatu akad. Misalnya pelaku akad tidak cakap hukum, salah satu pelaku akad tidak ridho atau terpaksa, objek akad tidak bisa dimanfaatkan atau termasuk barang yang diharamkan. Yang kedua, tidak bisa menjadi akad munaqid karena menurut syara akad batil itu tidak diakui wujudnya dan tidak melahirkan akibat hukum. Yang ketiga, setiap pihak yang memiliki maslahat bisa berpegang pada dalil akad. Begitu pula hakim pengadilan bisa bahkan wajib memutuskan bahwa akad tersebut adalah akad yang batil karena tidak diakui syara. Yang terakhir, tidak bisa menjadi akad munaqid walaupun ada persetujuan pihak lain karena akad batil itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, karakteristik akad fasid. Penjelasan yang pertama, sebuah akad fasid disebut akad munaqid jika rukun-rukunnya terpenuhi. Yang kedua, akad fasid menjadi legal jika ada sifat-sifatnya terlarang dalam akad tersebut, seperti menjual suatu barang dengan syarat penjualan mengembalikan harga setelah masa tertentu, atau terjadinya gharar seperti jual beli dengan harga yang tidak tunai yang tidak diketahui. Yang ketiga, syariat Islam tidak mengakui akad fasid.
akad tersebut dibasah oleh pihak-pihak akad atau dibasah secara paksa oleh pengadilan jika ada kondisi yang menurut hal tersebut. Yang keempat, sebuah akad tidak bisa menjadi akad fasid secara langsung, sebagaimana dalam akad sahih, karena akad sahih bisa dibasah dan dibatalkan sewaktu-waktu. Tetapi akad batil ini terjadi jika dilakukan oleh pihak akad. Yang kelima, akad fasid masih bisa dibasah walaupun akad yang baru diketahui kemudian itu telah rusak bisa dibasah kecuali pembelian menjual barang tersebut atau menghibahkannya kepada pihak lain, maka akad tersebut bisa dibasah. Yang keenam, hak yang telah disepakati kedua belah pihak menjadi tidak berlaku dan yang berlaku adalah kaidah imbang dalam timbal balik. Yang ketujuh, tidak bisa menjadi akad sah walaupun seluruh pihak akad setuju dan ridho. Menjadi sah ketika unsur fasad menjadi hilang seperti unsur jahalah atau ketidaktahuan, ikrot atau terpaksa menjadi tidak ada. Akad nafis dan akad mauqut. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, akad nafis adalah akad munaqoid dan sah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki ahliyah atau kompetensi dan wilayah kewenangan. Menurut pendapat seluruh ahli fikih, akad mauqut adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki ahliyah atau kompetensi tetapi tidak memiliki wilayah. Akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim adalah setiap akad yang tidak bisa dibasah oleh pihak-pihak akad kecuali atas seizin pihak lain. Akad jaiz adalah setiap akad yang bisa dibahas oleh pihak akad tanpa harus mendapatkan izin atau persetujuan pihak. Contoh penerapan dalam fatwa DSN. Yang pertama, ada perbedaan antara teori dan fatwa, antara tahapan akad baik menurut Hanafiyah ataupun jumhur dengan yang dianut dalam fatwa DSN. Yang kedua, dalam teori akad itu bisa munaqoid atau batil, bisa sah dan bisa fasad, bisa nafas dan bisa juga mauqut. Yang ketiga, tetapi dalam setiap akad menjadi payung berbagai produk bisnis dan keuangan dalam fatwa DSN. Semuanya berstatus nafis atau efektif berlaku sejak ijab qabul atau tidak ada yang mauqut agar bisa dijalankan oleh pihak akad. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.